Nah, yang kelima, sehat yang tentu menjadi penting bagi NU itu sehat ekonominya. Sehat ekonominya. Tapi yang ini mboten sehat ekonomi ini tergantung terus pada orang lain. Akhirnya diatur karo orang lain. Didikte oleh orang lain. Maka NU harus kuat, santri harus kuat ekonominya. Santri mesti paham tentang dunia entrepreneur. Santri ini jek nyang pondok, jek perlu belajar agama, ya ora usah ngurusi renono, ngurusi piye iso ngalim, iso maca kitab. Ning lek wis meh mari perlu difahamkan dengan dunia bisnis, perlu difahamkan tentang dunia entrepreneur. Biar nanti hidup tengah-tengah masyarakat tidak tergantung pada orang lain. Apalagi kalau sudah jadi pengurus NU, kemudian menggantungkan seluruh kegiatannya pada orang lain, itu berbahaya, para saudara. Karena apa? Karena NU itu bukan bawahan siapa-siapa. NU bukan bawahan partai politik, NU juga bukan menjadi bawahan dari pemerintah, NU juga bukan bawahan dari majelis ulama. NU itu bawahan para ulama, bawahan Kanjeng Nabi. Dalam hal ini perlu kuat ekonomi kita, harus mandiri ekonomi kita, agar kita ini menjadi orang, menjadi organisasi yang dihargai oleh orang lain. Bagaimana kita akan dihargai orang lain kalau kita selalu menjadi yadus sufla, penggaweane proposal terus, malah enek kursus gawe proposal, payah Pak, payah. Kanjeng Nabi dawuh al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yang ekonominya kuat itu lebih baik daripada ekonominya lemah. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, kata Rasul. Mukmin yang kuat segala-galanya itu jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang apes. Kalau winginane pada hari santri di wilayah Jawa Timur kita meluncurkan 4 program penguatan ekonomi NU, macam-macam. Antara lain para saudara sing panjenengan saged mengakses. Kita sekarang punya aplikasi untuk jual beli. Namanya Muslim Nuku ID. Nomornya piro saged tangkel mungkin Gus Up atau yang lain-lain. Selama ini awake dhewe lek pengen tuku online, pengen tuku makanan, pengen tuku sepeda motor, pengen tuku klambi, pengen tuku macam-macam lewat online. Enten mboten sakniki, gitu. Ah, kadang-kadang pakai Lazada, kadang-kadang pakai Bukalapak, kadang-kadang pakai macam-macam. Ketika kita beli lewat aplikasi-aplikasi itu, tentu keuntungan akan diambil oleh yang punya aplikasi itu. Nah, sekarang kita sudah punya aplikasi sendiri, namanya Muslim Nuku ID, nomor sekian. Lek tuku online lewat aplikasi punya NU ini, maka nanti sebagian keuntungannya akan mengalir kepada Nahdlatul Ulama. Nanti akan dibagi mulai wilayah, cabang sampai MWC. Jadi belanja lewat Nuku Muslim Nuku niki itu sambil belanja kita beramal soleh. Ini belajar Pak, belajar kita itu. Ukhuwah itu termasuk ukhuwah iktisadiyah, ukhuwah ekonomi.
Rp1, sepeser rupiah, 10.000, 20.000, 100.000. Bagaimana supaya mengalir kepada membangun kesehatan ekonomi kita sendiri. Kalau kita sudah punya, ya wajib hukumnya kita itu belanja lewat punya kita sendiri. Dia inginannya urung duwe, ya apa-apa sama belanja lewat aplikasi online yang lain-lain, dan itu hasilnya akan memperkaya orang lain. Tapi ketika sekarang NU sudah punya, hukumnya bagi warga NU wajib, ya wajib hukumnya bagi warga NU kalau mau beli lewat aplikasinya Nahdlatul Ulama. Harus seperti itu. Mungkin nomornya pengen di cabang, nanti cabang di share ke MWC, ke ranting, kepada banom-banom dan lain-lain. Ben ngerti, iki lho dekku. Padha mawon, barangnya padha mawon. Barang yo jutaan, Pak. Padha-padha tuku. Barangnya podo, regane podo. Kayak dudul ngono tok, tuku softtek misalnya. Kalau lewat nuku sebagian pasti mengalir ke NU. Nah itu. Niku dereng mangke yang lain-lain kita juga kerjasama dengan pabrik es krim yang nanti akan, sekarang ini masih kita data terus cabang-cabang seluruh Jawa Timur. Targetnya bulan November ini 2000 freezer es krim ke cabang-cabang akan dikirim, ke pondok pesantren akan dikirim. Keuntungannya akan dibagi antara wilayah, cabang dan MWC. Wong-wong NU sing duwe toko nanti kalau es krimnya itu ngambil dari cabang akan display dari wilayah, maka sebagian keuntungan itu akan dimiliki oleh pemilik toko itu sekian persen, PW sekian persen, cabang sekian persen, MWC sekian persen. Ini harus konkret, Pak, harus konkret. Percuma kita itu hari santai geden-gedenan tapi bar yo bar mboten saged. Gusti Allah niku dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku ki nguripne wong mati-mati kata Allah. Dan opo ae sing di ngamalne tak cateti. Karepe Allah ayat itu memberitahu pada kita bahwa urip iku dono manfaate, ojo asare. Ojo geruda-geruduk. Ojo seremoni-seremoni, bar yo bar. Jangan. Harus berikutnya ada sesuatu yang memberi manfaat besar. NU iki wong akeh, secara kuantitas gede, Pak. Secara kuantitas besar. Tapi kenapa dalam bidang ekonomi lemah? Karena kita ini tidak bersatu. Karena kita kurang militansinya. Mestinya wong NU kudu militan. Pokoknya NU duwe, aku lek ora teke NU gak kudu ngono. Mosok kalah karo wong liya. Wong liya iso ngono, awake dhewe gak iso ngono. Nyapa padha-padha halale, padha-padha barange. Mestinya kita kalau tidak punya NU, tidak. Baru kita kuat. Yang kelima, sehat itu artinya santri NU harus sehat secara ekonomi, sehingga NU bisa mandiri dan tidak tergantung kepada siapapun. Karena tergantung kepada siapa itu akan membuka peluang kita semuanya untuk diatur oleh orang lain. Dan itu harga diri kita habis, Pak. Pramila pelan-pelan, sedikit tapi ajek, sedikit tapi istiqomah, monggo kita bangun.
jaringan antara NU cabang dengan wilayah, antara cabang dengan MWC dan ranting, itu menjadi jaringan organisasi, menjadi jaringan dakwah, menjadi jaringan pendidikan, dan juga jaringan ekonomi. Halal para saudara, halal. Saking pentingnya ekonomi niku para saudara, sampean tok aturi ya. Biyen kiai-kiai sak durunge ngedekne NU, kuwi ngedekne organisasi dagang jenenge Nahdlatul Tujjar. Kuwi urung enek NU, kiai-kiai nggawe organisasi sing jenenge Nahdlatul Tujjar. Kebangkitan sudagar-sudagar yang tugasnya membangun ekonomi umat agar bisa menjadi sangune berjuang. Ada loh. Sebelum itu ada Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan nasionalisme untuk memahami tentang pentingnya perjuangan bela negara. Itu Nahdlatul Wathon. Tetapi ternyata tidak cukup lek gak ada sangune. Maka berikutnya para kiai dulu mendirikan Nahdlatul Tujjar. Golek duit, duitnya dia berjuang. Nahdlatul Tujjar. Baru setelah organisasi-organisasi ini dilebur jadi satu, jenenge Nahdlatul Ulama. Kalau kiai-kiai dulu membentuk organisasi Nahdlatul Tujjar, itu artinya jauh sebelum Indonesia merdeka, para masyayikh dulu, sepuh-sepuh kita sudah paham betul tentang bagaimana pentingnya dunia usaha yang hasilnya untuk membiayai perjuangan. Perjuangan di bidang pendidikan, perjuangan di bidang dakwah, perjuangan di bidang kemanusiaan, perjuangan di bidang budaya, dan lain-lain. Ini tugas kita. Tugas kita itu banyak, berat, penting, dan diperlukan Pak oleh umat dan bangsa ini. Tetapi kita nggak akan bisa tegak dalam perjuangan lek gak ono sangune. Mula kitab taklim niku mengatakan salah satu syarat wong alim iku kudu ana sangune, wabul ghotun. Lah ngoten nggih, dukain wa khirsin wastibarin wabul ghotin, gak iso. Apalagi NU wong sitok kudu sangu, apalagi NU sakmene kae. Maka jamaah NU itu besar. Tapi harus jadi benefit, harus jadi kemaslahatan terutama dalam membangun ekonomi. Ojo guru akeh-akehan tok, akeh-akehan mangan, akeh-akehan berkat, itu penting juga. Tapi juga akeh dalam membangun kekuatan ekonomi. Nah, kalau santri itu kuat ya kesehatan fisiknya, kalau santri itu kuat pemahaman tentang sejarah peran para ulama dan pendiri-pendirinya, kalau santri itu sehat di dalam ilmu pengetahuan dan ilmu agamanya, kalau santri itu sehat di dalam wawasan kebangsaannya, sehingga peduli akan pentingnya berjuang dalam negara, dan santri sehat di dalam ekonominya, maka 5 kesehatan ini akan menjadi modal penting bagi sehatnya negara Republik